dari Allah, ada yang namanya kasih dari dunia. Setidaknya kita bisa selidiki dari 3 hal. Yang pertama itu tujuannya, yang kedua sumbernya, tadi sudah saya singgung, yang ketiga motivasinya. Kalau kasih dari Allah, sumbernya udah pasti dari Allah, dari Tuhan. Motifnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya orang itu merasakan kasih Allah. Oke, nangkep maksudnya? Tapi kalau kasih duniawi, sumbernya itu dari diri sendiri. Supaya apa tujuannya? Supaya dapat pujian, ya dong? Betul ya? Supaya dapat pujian. Motifnya apa? Supaya orang kenal siapa saya. Supaya orang kenal siapa saya. Wah, Victoria orangnya baik karena suka traktir saya. Oh, baik itu. Tapi bukan itu yang Tuhan maksud. Bukan itu yang Tuhan mau. Bukan ini yang diharapkan oleh Tuhan. Karena tema kita adalah bagaimana kita bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Hal yang paling mendasar yang membedakan kita dengan orang lain adalah ini. Kelewat. Adalah hubungan. Hubungan. Hubungan itu bagaimana kita terkoneksi dengan Allah. Di sini sudah percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah mengundang Yesus sebagai Tuhan dalam hati kita. Amin. Puji Tuhan. Itu adalah langkah pertama bagaimana kita terkoneksi dan memiliki hubungan dengan Allah. Itu adalah satu hal yang sifatnya kekal. Maka tadi di Yohanes 3:16, barang siapa percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya singgung sedikit tentang kematian. Kematian itu ada 3 jenis. Ada 3 macam kematian. Yang pertama ada kematian secara fisik. Setiap orang pasti akan mati. Oke? Di sini nggak ada yang jadi Highlander kan? Hidup abadi, hidup kekal selamanya nggak ada. Semua manusia pasti akan mengalami kematian secara fisik. Yang kedua, setiap manusia mengalami kematian yang disebut kematian rohani. Apa sih maksud kematian rohani? Kematian rohani adalah terpisah dari Allah. Keterpisahan dari Allah. Itu namanya kematian rohani. Kalau kematian fisik artinya keterpisahan roh dari tubuhnya. Itu namanya kematian fisik. Jadi esensi dari kematian adalah keterpisahan. Oke, coba bilang keterpisahan. Keterpisahan. Jadi kematian rohani adalah keterpisahan antara manusia dengan Allah. Itu diceritakan di Kejadian 3. Di mana Adam diusir dari sumber kehidupan. Makanya di pasal 4, 5 dan seterusnya manusia mengalami yang namanya kematian secara fisik. Dan juga mengalami kematian yang namanya kematian rohani. Karena terpisah dari Allah. Bagaimana cara memulihkan hubungan itu? Lewat percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dikatakan memperoleh hidup yang kekal. Artinya diperdamaikan kembali. Dibuat koneksi kembali. Terhubung kembali dengan sumber kehidupan. Yang namanya Allah. Oke? Ngerti maksudnya? Sip. Yang ketiga apa kira-kira? Yang ketiga adalah kematian kekal. Kematian kekal itu artinya keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Dan tidak ada kesempatan untuk kembali lagi. Bisa bayangkan yang namanya keterpisahan kekal? Terpisah selama-lamanya. Penghukuman kekal. Jadi saya mau kasih tahu ke adik-adik, yang namanya neraka itu masih belum seberapa. Ada yang pernah dengar cerita tentang neraka? Neraka itu digambarkan seperti apa sih? Lautan api. Apalagi? Siksa, disiksa terus-menerus. Ada ulat yang tidak pernah habis-habis, yang tidak mati-mati. Mengerikan nggak? Ngeri kan? Bayangkan, saya naik motor siang hari bolong aja, wah kebakar itu udah perih. Apalagi dibakar di dalam api kekal, yang nggak pernah habis, yang nggak pernah padam, selama-lamanya. Kebayang nggak? Itu mengerikan. Tapi itu baru sekedar permukaannya saja. Hal yang paling mengerikan adalah bagaimana manusia itu terpisah dengan Allah. Itu yang jauh lebih mengerikan. Makanya kenapa selama orang itu masih hidup, orang itu punya kesempatan untuk menerima keselamatan, mulai percaya kepada Tuhan Yesus.
Nah, jadi yang membedakan kita dengan dunia adalah kita memiliki satu hubungan yang istimewa, di mana kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang digambarkan, jadi hubungan itu yang memampukan kita mengasihi orang lain. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, dan Allah memberikan kasihnya kepada kita, dan kita pun bisa mengasihi orang lain. Itu adalah bukti dari iman kita kepada Allah. Jadi iman itu kita miliki karena kita percaya pada Yesus, kepada Tuhan sebagai juru selamat kita, dan itulah yang memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Berikutnya, ini karena waktunya cuma dikasih 5 jam, jadi saya coba percepat. Jadi kita karena sudah diberikan kasih, kita sudah diberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka setiap pribadi kita adalah imitasi. Tahu imitasi? Ya, palsu. Atau kata lain dari palsu? Tiruan. Oke, tiruan. Jadi imitasi itu sebetulnya artinya meniru, copycat, kopiannya. Kita semua adalah imitasi dari Kristus. Coba lihat kiri kanannya, kamu adalah imitasi Kristus. Imitasi Kristus. Ingat itu ya, kita ini imitasi Kristus. Makanya nggak boleh saling ngejek. Tidak boleh saling menghina. Tidak boleh membuli. Karena kita semua ini adalah ciptaan Allah. Kita ini gambar dan rupa Allah. Coba buka di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Nah, kalau ini silakan buka. Yang cowok baca ayat 26, yang cewek baca ayat 27. Kejadian 1 ayat 26, 27. Yang 26, cowok silakan baca, sudah dapat? 1, 2, 3. Sekarang kita akan membuat manusia yang bisa seperti kita dan kita. Mereka akan berbuat. Ulangi, nggak ini nggak kompak ini guys. Kejadian 1 ayat 26. Cowok-cowok silakan baca. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa di atas ikan laut dengan burung-burung dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang laut yang mengalir. Oke, 27 para wanita. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, jadi setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Baik laki-laki maupun perempuan. Artinya semua manusia. Itu nggak dibilang loh, yang orang Chinese, atau orang Batak, orang Jawa, enggak. Semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka di kitab Amsal Khotbah, barang siapa menghina sesamanya, ya menghina penciptanya. Jadi kalau ada yang suka menghina, sekarang sama-sama kita bertobat. Tidak boleh ada yang menghina, membuli, atau body shaming. Atau body shaming? Nggak boleh. Oke? Saya percaya youth dan teen di sini adalah anak-anak Tuhan yang penurut. Amin. Oke, bilang ke sebelah, jangan lagi ngebully orang ya. Jangan ngebully orang ya. Oke. Kalau nggak pernah, puji Tuhan. Dan jangan coba-coba. Jangan dicoba. Oh, tapi gimana? Saya dibully loh. Oke, pernah begitu? Pernah yang dihina, diejek, dicaci, dimaki? Pernah? Sering? Gimana kira-kira responnya? Berdoa. Oke. Ya? Tuhan yang membalas, oke. Oke, ada lagi? God bless you. Oke. Saya tahu ini sulit. Saya nggak bilang ini, oh udah, kasih saja mereka, betul. Karena itu kita butuh yang namanya proses. Kita semua butuh proses untuk bisa mengasihi orang lain. Kita lebih mudah mengasihi pada orang yang mengasihi kita atau yang kita suka. Betul nggak? Kalau kita suka, kita akan lakukan apa saja, betul nggak? Kirim bunga, kirim
GoFood, kirim apa lagi? Itu akan lebih mudah, betul ya? Haleluya, puji Tuhan. Tapi begitu, hei, kamu kasihlah orang yang membenci kamu, kasihlah orang yang menyakiti kamu. Mungkin nggak bisa, ya yes, Lord, I do. Tapi tidak semudah itu, betul nggak? Karena itu ingat, butuh proses. Dan jangan lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu, Tuhan tolong saya. Saya tahu firman-Mu mengatakan bahwa saya harus mengasihi orang itu. Karena itu berikan saya kekuatan. Saya mau berserah pada kehendak Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti mampukan. Tuhan pasti mampukan, amin. Ini jadi biar connect, saya pakai kesaksian di ceritanya. Gak apa-apa ya? Pernah suka sama cewek? Yang cowok? Pernah? Oh iya dong, oke. Yang cewek pernah suka sama cowok? Pernah? Kok kayaknya berat ya? Pernah? Gak apa-apa, itu normal. Saya waktu kuliah suka sama satu cewek. Ini karena saya bisa ngomong ini karena nggak ada istri saya. Kalau ada bisa perang, bisa perang dunia. Ini karena nggak ada. Oh, tolong di mute ya, dihapus ya. Saya pernah suka sama satu cewek. Wah, itu ya gimana cowok suka kan do the best ya enggak? Amin. Oh, amin. Rambut rapi, wangi, gitu kan, baik, sopan. Diantar dong kalau pulang. Kamu pulang jam berapa? Ya saya antar ya. Karena orang kalau suka sama seorang pasti dia akan melakukan apapun yang terbaik yang bisa dilakukan. Betul? Tapi si cewek ini nggak respon. Jadi antar pulang mau, oke. Ini kan bertanya-tanya ini bener ya bertepuk sebelah tangan atau bersebelah kaki. Saya nggak tahu gitu kan. Antar, sekian lama saya tembak. Bukan tembak dia. Saya bilang ya, saya suka sama kamu. Gitu kan. Ini kalau cowok-cowok mau nembak, to the point-nya langsung, jangan lewat WA. Nggak acit. Nggak acit. Harus tembak langsung. Tembak langsung. Ya, pakai AK-47. Tembak. Saya datang ke rumahnya. Tanya, kamu ada di rumah jam berapa? Waktu itu nggak ada WA. Zaman saya belum ada WA. Telepon umum pakai koin. Telepon, oke jam sekian. Saya datang. Terus saya datang lah. Nembak. Tahu jawabannya apa? Jawabannya apa? Menebak-nebak ya. Jawabannya, aduh sorry, saya udah jadian sama si A. Aduh, kira-kira saya bergembira. Kira-kira saya bergembira nggak dengan hal itu? Oh, campur aduk lah, nano-nano gitu kan, marah, sedih, kecewa, gitu kan. Akhirnya saya waktu itu pinjam motor temen karena rumah cukup jauh. Pulang itu saya ngebut, karena marah kan ngebut. Dan si cowoknya itu teman saya, teman main. Aduh ini, tolong ya kalau di sini ada cinta segitiga, tolong selesaikan baik-baik. Selesaikan baik-baik. Saya marah, dendam. Saya akui waktu saya dendam. Jadi saya tahu tempat nongkrongnya di mana. Saya udah marah gitu kan, wah ini kalau ketemu mau saya hajar ini, kurang ajar ini, milikku. Temen sendiri, makan tulang kawat segala macam. Saya marah. Saya akui saya marah. Akhirnya saya udah pikir wah nanti di kantin ada botol, saya mau pukul kepalanya pakai botol. Iya, ini nggak boleh tiru ya, jangan ditiru. jangan ditiru. Don't try this at home. Ini cuma kesaksian. Dan akhirnya saya pulang dengan marah, saya kembali ke motor teman saya, Tuhan, saya nggak terima, saya marah, saya kecewa, saya sakit Tuhan. Masa ini teman baik saya, begini, saya curhat.
Sampai akhirnya sepanjang malam saya nggak bisa tidur karena memikirkan dendam, karena amarah yang berkobar-kobar. Sampai suatu saat saya pas mau berangkat pagi hari itu, Tuhan bilang, ampuni dia. Oh itu saya pas dengar, oh no, enggak, yang ini enggak. Saya bisa mengampuni yang lain, tapi untuk yang ini enggak, tolong deh. Tapi Tuhan bilang enggak, ampuni dia. Oh itu semakin saya lawan, suaranya semakin keras. Suaranya semakin keras. Akhirnya Tuhan, ya Tuhan, saya menyerah. Tapi saya tidak mampu Tuhan, tolong saya. Berikan saya kekuatan. Waktu saya berdoa gitu, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Mungkin apa istilahnya mengharapkan, wah terjus gitu kan, seperti ada air di jus. Nggak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Karena kadang kita berdoa mengharapkan sesuatu yang ajaib, yang spektakuler terjadi, tapi seringkali Tuhan tidak bekerja seperti itu. Akhirnya udah, ya Tuhan, sudahlah. Kalau memang Tuhan menghendaki saya untuk mengampuni orang itu, berikan saya kekuatan. Mampukan saya untuk mengasihi orang itu. Akhirnya pergilah dan ketemu orangnya. Apa yang terjadi? Oh. Apa yang terjadi? Kira-kira yang ini dia bilang tonjok. Itu entah kenapa, itu begitu ketemu tidak ada amarah sama sekali. Tidak ada rasa marah, tidak ada rasa dendam. Damai banget. Akhirnya saya datang. Selamat ya. Ya. Selamat ya. Saya kasih selamat. Saya kasih selamat. Terus ya oke lah, kita teman kan. Oke. Dan yang sebetulnya ada satu hal lagi yang bikin saya marah. Orang itu ateis. Saya ini udah pelayanan loh Tuhan. Saya ini pelayanan loh. Saya aktif di gereja, saya aktif di pemuda. Tapi kenapa kok dia malah milih orang yang ateis, yang gak percaya sama Tuhan? Kenapa dia lebih pilih orang yang tidak percaya Tuhan, yang gak percaya, yang ateis? Tapi sejak momen itu, kami gak pernah ketemu lagi. Setelah sekian lama. Dan akhirnya suatu saat, ketemulah di satu toko buku rohani. Iya, di toko buku rohani. Bayangkan seorang ateis ada di toko buku rohani. Waktu itu saya kaget, dia juga kaget, sama-sama kaget. Tapi intinya dia sudah nggak sama cewek ini, karena cewek ini udah selesai kuliah dan pulang ke kotanya, seperti lagu kan, pulang ke kotamu gitu. Dan waktu ketemu dia bilang, Kas, ada advice nggak buat saya? Saya mau kenal Tuhan. Itu apa ya, seperti wow, amazing gitu, amazing, luar biasa. Coba bayangkan kalau waktu itu saya memilih ikut amarah saya pukul orang itu pakai botol. Kira-kira apa yang terjadi kalau pas ketemu lagi? Mungkin ceritanya akan berbeda, betul nggak? Ceritanya akan berbeda. Karena itu yuk kita ajak sama-sama adik-adik semua di sini, apapun yang Roh Kudus gerakan dalam hati kita, bagaimana kita menerapkan kasih, kita responi. Ingat, jangan pakai kekuatan sendiri, minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan pasti mampukan, percayalah. Itu membuktikan bahwa Allah itu Maha Kuasa, sanggup bekerja melampaui dari apa yang dapat kita pikirkan, apa yang dapat kita renungkan, apa yang dapat kita rasakan. Karena dia adalah Allah. Allah itu nggak bisa di skenario, oh sepertinya kerjanya begini-begini nih, enggak. Tuhan itu tidak bisa kita skenario. Karena itu biarkan Allah bekerja sebagaimana dia bekerja. Berikutnya, oh, slide terakhir ya, sorry. Yang di slide nomor 5. Nah, ini kelewat. Oke.
Oke. Nah, karena itu jadilah kita pribadi-pribadi yang di tempat ini menjadi imitasi dari Kristus. Karena Yesus adalah teladan yang sempurna. Dia menunjukkan kepada kita bagaimana mengasihi. Oke? Yang kedua, dasar dari kasih yang sejati itu adalah hubungan. Poin yang ketiga, ini yang penting. Kira-kira ada yang bisa menerjemahkan poin nomor 3? Silakan. Tidak untuk dilakukan dengan aksi. Yes, kasih aplaus dulu. Amin. Kasih itu bukan untuk disembunyikan, tetapi kasih itu harus ditunjukkan. Lewat apa? Lewat perkataan dan lewat tindakan atau perbuatan. Lewat perkataan dan perbuatan. Oke? Jadi yuk kita sama-sama komitmen, kita mengasihi Allah, sebagaimana Yesus sudah mengasihi kita, dengan kasih yang luar biasa, dan percayalah pada saat kita menerapkan kasih dalam setiap kehidupan kita, sebagai pondasi iman kita akan mengalami pertumbuhan, kita akan didewasakan, kita akan lebih baik lagi, kita akan lebih berbeda lagi dari sebelumnya. Amin. Di sini ada pernah nggak merenungkan saya dalam 5 tahun ke depan mau jadi seperti apa? Pernah? Sering? Good. Ingat, kita hidup bukan untuk hari ini saja. Kita hidup untuk besok, untuk lusa, untuk seterusnya 5 tahun, bahkan sampai kekekalan. Karena itu apa yang kita perbuat hari ini akan menentukan bagaimana masa depan kita. Kalau kita mau masa depan kita baik, menabur dengan baik saat ini. Amin. Gimana sih cara kita menabur? Gimana sih cara kita bisa menabur? Menabur lewat itu, lewat kasih. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Kita tidak akan pernah dapat membayangkan apa yang terjadi di kemudian hari. Pada saat kita berbuat kasih pada orang lain, atau pada saat kita menolong orang lain, atau pada saat kita memperhatikan orang lain, kita tidak akan pernah tahu akibatnya apa nanti di kemudian hari. Karena itu, yuk kita sama-sama berbuat baik pada siapapun juga, bahkan termasuk orang yang menyakiti kita, orang yang mencederai kita, orang yang mengata-ngatai kita. Karena percayalah, kasih itu powerful. Kasih itu sangat-sangat berkuasa. Kasih itu melampaui segala akal, kasih itu menutupi segala sesuatu, kasih itu merangkul segala sesuatu. Bahkan kasih itu bisa memulihkan orang-orang yang terluka. Kasih bisa membalut orang-orang yang terluka. Mau jadi saluran kasih bagi orang lain? Amin. Yuk kasih tahu kiri kanannya. Ayo kita jadi saluran kasih. Jadi saluran kasih buat orang lain. Oke? Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman yang disampaikan. Biarlah itu menegur kami, mengoreksi kami, membentuk kami Tuhan. Kami mau mengasihi seperti Engkau mengasihi Bapa. Kami mau mengasihi sama kami mau mengasihi orang tua kami mau mengasihi saudara-saudara kami mau mengasihi bahkan orang yang memusuhi kami Bapa. Kami berdoa untuk setiap orang yang menyakiti kami berdoa untuk setiap orang yang benci pada kami Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang membuli kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Kau memberkati mereka. Biarlah bukakan mata hati mereka, agar mereka melihat kasih Kristus dalam kehidupan kami, agar mereka merasakan kebaikan Allah dalam kehidupan kami Tuhan, agar mereka merasakan kasih yang sejati dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa agar mereka juga dapat menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini, kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan pada kami Tuhan, dan kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin.